Part 5 chapter 7 framework mindset kita dalam berinovasi. Tools yang pertama kita sudah selesai bahas masalah design thinking, itu salah satu tools daripada inovasi untuk meng-create daripada produk kita. Total ada 48 tools. Kalau mungkin dicari lagi mungkin bisa lebih. Yang opsional bisa kita pilih untuk masing-masing daripada step-step design thinking yang kita gunakan. Tergantung kreativitas kita saja. Sekarang innovation tools itu tidak hanya design thinking untuk meng-create suatu produk. Untuk lebih memperkaya, kita akan coba dengan tools yang lain. Salah satu innovation tools yang lainnya yang bisa kita gunakan untuk menciptakan suatu produk yang inovatif, itu adalah Lean Startup selain daripada design thinking yang sudah kita jelaskan. Lean Startup ini memiliki suatu pemahaman dan filosofi yang berbeda dibandingkan dengan design thinking. Jikalau design thinking kemarin kan antara masalah problem dan solution yang fit, sehingga menghasilkan suatu MVP, minimum viable product. Nah, untuk mencapai MVP-nya itu, Lean Startup memiliki pendekatan yang berbeda, filosofi yang berbeda. Pendekatan Lean Startup sendiri memahami bahwasanya yang namanya inovasi itu bukan terfokus pada masalah bagus-bagusan ide, sempurna-sempurnaan ide, tetapi lebih pada berfokus gimana setelah barang itu kita ciptakan, kemudian kita berfokus pada kompetisi, testing, and learning daripada produk inovasi itu untuk kita sempurnakan seterusnya dan seterusnya itu. Siapa yang paling cepat dan paling hebat dalam kompetisi itu, maka dialah yang akan memenangkan kompetisi inovasi ini. Yang lebih cepat untuk menyempurnakan produknya dari MVP hingga kemudian menjadi produk market fit. Nah, itu filosofinya. Agak sedikit berbeda dibandingkan design thinking dalam step-stepnya. Berangkat daripada pendekatan dan filosofi yang berbeda itu, maka Lean Startup memang memiliki tahapan-tahapan dan step-step yang lebih ringkas, lebih pendek. Yaitu yang pertama adalah build, measure, dan learn. Jadi yang pertama build. Jadi kalau kamu itu punya ide yang bagus, ya sudah, langsung bikin saja. Tidak perlu langsung idemu itu kamu bagus-baguskan sampai sesempurna-sempurna mungkin. Enggak. Langsung aja bikin barangnya, prototipenya. Dan kemudian setelah jadi MVP, langsung kamu lempar ke pasar. Nah, ketika di pasar, kita belajar daripada market dengan measure itu akan produk inovasi kita. Langsung step yang kedua. Dari step yang kedua measure itu, setelah MVP itu kita lemparkan ke pasar, kita mengambil data-data di situ. Nah, dari data-data itu, kemudian kita sampai ke step yang ketiga, kita pelajari lagi daripada real data, daripada real customer what they like for our product. Di situ kita akan bisa memahami bahwasanya apakah produk kita itu berhasil ataukah gagal, ataukah perlu penyempurnaan dan lain, sehingga menyimpulkan ide-ide yang lain. Dan makanya dari lean kemudian muter lagi ke bit lagi. Karena muncul ide dari situ. Penyempurnaan dan seterusnya muter lagi seperti itu. Maka daripada itu, lean startup pendekatannya ini kalau bisa kita bayangkan itu lebih kepada pendekatan learning by doing. Dalam artian apa? Bayangkan kalau misalnya dia tidak membutuhkan ide yang bagus-bagus banget, yang penting adalah eksekusinya, maka tentu saja ratalah secara pemahaman kita, tentu saja error rate-nya atau failure-nya rate-nya kan lebih tinggi kan? Iya. Tetapi dengan failure rate yang tinggi itu, sepanjang kita kemampuan learning-nya itu tinggi juga, maka kita akan bisa merubah error-nya itu menjadi suatu pembelajaran yang berharga untuk menyempurnakan produk kita lagi. Jadi learning by doing-nya itu memang tinggi. Kalau kita kasih perumpamaan kayak slogan Nike itulah, just do it, just lakukan aja dulu. Yang penting kamu lakukan, kamu lempar produknya, kita belajar penyempurnaannya itu dari reaksi marketnya itu sendiri langsung, learning by doing. Itu akan lebih efektif, akan lebih cepat, akan lebih memotong daripada proses kita, waktu kita, dan budget inovasi kita. Nah, ini yang penting. Jadi memang Lean Startup itu mengutamakan efektivitas. Adapun sekarang perincian step by step daripada Lean Startup itu, agar bayangan kita lebih jelas, agar mental image kita lebih jelas dalam memahami Lean Startup itu.
Yang pertama, kita ketika build, kan yang pertama kali kan build, kita tentukan dulu saja 2 atau 3 critical features daripada barang produk yang hendak kita bikin. 2 atau 3 kita, dan asumsi-asumsi daripada barang yang kita bikin agar itu sesuai dengan market. Ingat ya, 2 atau 3 itu. Udah cukup, bikin. Setelah bikin, kita yakin bahwasanya itu sudah MVP, minimum viable product, ya cocoklah untuk kita lempar ke pasar. Maka langsung aja lempar ke pasar produk kita itu. Nah, di situ kita akan langsung ke fase ataupun step yang kedua, measure. Di step kedua Lean Startup ini, measure. Jadi setelah produk itu kita lemparkan ke market, ke pasar, kita tujuannya di situ adalah satu, gali data sebanyak-banyaknya, insight sebanyak-banyaknya, dan grafik ataupun kecenderungan reaksi pasar sebanyak-banyaknya daripada MVP yang sudah kita lempar di pasar itu. Di measure ini, bikin juga yang namanya matrix yang cukup objektif untuk menilai secara jujur bahwasanya produk kita ini berhasil ataukah gagal. Jadi ada matriksnya dulu. Dari data-data kalau tidak diolah, tidak ada matriksnya, kadang-kadang itu bias. Maka perlu adanya suatu matriks yang jelas di measure ini untuk menentukan produk kita itu gimana performanya, berhasil atau gagal. Dan kemudian yang kedua, tetapkan juga yang namanya OKR. Apa? Jadi Objective and Key Result. Jadi dari apa yang kita lemparkan di pasar tadi, objektifnya apa-apa terpenuhi tidak. Dan kemudian key result-nya terpenuhi tidak. Jadi ada OKR, Objective and Key Result. Jadi di measure ini ada 2 yang bisa kita gunakan. Satu, matrix yang jelas untuk mengukur performanya, untuk mengolah datanya. Dan yang kedua adalah OKR, Objective and Key Result. Jadi dari step kedua measure itu, setelah kita dapat banyak data-data, input, feedback yang bisa kita olah, maka tibalah kita ke step yang ketiga, ke learn. Di learn ini ada dua hal pokok yang perlu kita putuskan di sini. Satu, apakah kita akhirnya akan melakukan satu pivoting daripada produk ini? Jadi kita ngaku bahwasanya berdasarkan asumsi yang kita bikin ketika kita bikin benda inovatif itu ternyata tidak sesuai dengan reaksi pasar. Katakanlah kita ingin bikin mie rasa es krim. Oh ya, idenya asumsinya ini, critical featuresnya ini. Ternyata setelah kita pelajari lagi, mie rasa es krim itu ternyata tidak sesuai dengan asumsi yang kita bikin. Market menolaknya. Ya sudah, kita pivoting aja. Kita anggap saja ini gagal dan kita coba ubah ke yang lain. Atau yang kedua. Jadi ya itu pivoting ya. Yang kedua adalah preserve. Kita, oh ini sudah ada tanda-tanda sinyal yang bagus nih. Kita tekun aja di situ. Yang kedua ini. Kita lanjutkan lagi. Kita kembangkan lagi produk yang sudah kita bikin ini sesuai dengan asumsi awal itu. Tinggal dikembangkan saja. Nggak usah pivoting. Continuous improvement saja. Nah, disinilah maka muncul ide yang baru lagi, maka dari learn kembali lagi ke build lagi. Karena tahapan selanjutnya daripada Lean Startup ini adalah setelah learn, kita loop lagi kepada ke build. Terserah apakah produk itu kita gagal dengan kita pivoting, ataukah produk itu ada suatu benih-benih kesuksesan hingga kita continuous improvement saja. Tetapi dengan adanya looping yang kembali ini mengajarkan kita 2 hal. Pelajaran pertama, bahwasanya yang namanya ide itu akan kita bisa sempurnakan sepanjang perjalanan produk kita ini. Jadi sejak awal itu nggak perlulah ide yang sangat matang sekali, sempurna sekali. Nggak perlu, kita cukup efektif aja di situ. Yang kedua, karena sumber daripada penjemuran ide dan produk inovasi itu adalah dari kegagalan kita ataupun continuous improvement kita, maka sejak dari awal kita harus siap dengan namanya error ataupun failure, kegagalan kita. Karena itu adalah sumber daripada kesempurnaan inovasi kita. Makanya kita harus mempunyai growth mindset. Tidak takut gagal. Sayang, tampaknya waktu VT kita nggak cukup. Tapi paling tidak kita sudah ada gambaran yang cukup jelas di Lean Startup itu. Nanti kita akan lanjutkan ya di part ke-6.